masyarakat terkejut oleh beredarnya cuplikan video produksi film dewasa yang melibatkan 2 orang anak di bawah umur. Kondisi memprihatinkan ini sejalan dengan hasil penelitian dari sebuah lembaga nirlaba ECPAT yang menggolongkan Indonesia dalam tahap genting anak terpapar konten pornografi. Lalu bagaimana cara menggunakan internet yang Internet berasal dari kata interconnected network, yang artinya interconnected ialah saling berhubungan dan network ialah jaringan. Maka internet ialah jaringan yang saling berhubungan. Internet menjadi salah satu ciri khas dari era modern saat ini. Di sini kita akan membahas 5 poin penting mengenai internet. Pertama, apakah internet itu bermanfaat positif atau negatif? Internet memiliki manfaat positif tetapi juga ada dampak negatifnya. Namun, pemanfaatan positif internet bagi masyarakat sangatlah penting. Dengan internet dirasakan dengan mudahnya mengakses segala informasi terlepas dari sisi negatif jenis informasinya. Internet juga bisa dijadikan sebagai salah satu jenis hiburan murah untuk menghilangkan kepenatan dari stres kerja atau sekedar mencari hiburan saja. Tips atau cara terbaik dalam menyikapi kemajuan iptek seperti internet. Yang pertama ada terus beradaptasi. Manusia tidak bisa melawan perkembangan teknologi. Hal yang bisa dilakukan adalah beradaptasi terhadap setiap jenis perubahan atau perkembangan. Setiap ada teknologi baru muncul, pelajari seperti apa cara kerjanya dan bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Yang ketiga, bijak menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi seringkali membuat kita merasa lalai dan terlena. Banyak orang memilih untuk menggunakan teknologi sebagai ajang adu gengsi. Contoh mudahnya, orang-orang membeli HP terbaru bukan karena fungsi yang ingin dimanfaatkan, melainkan karena gengsi. Gengsi jika tidak memakai teknologi terbaru padahal tak bisa bijak menggunakannya. 4. Dapatkan pendidikan di bidang teknologi. Dengan bekal teori serta praktisi yang memadai, maka jauh lebih mudah untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Perlu diketahui bahwa manusia tidak akan bisa hidup nyaman jika hanya dibekali teknologi canggih. Tanpa pengetahuan dan pendidikan yang memadai, maka teknologi tersebut tak akan ada artinya. Oleh sebab itu, jika memungkinkan, sangat disarankan untuk belajar di bidang teknologi. Yang terakhir, buat inovasi dengan mengandalkan teknologi. Pastikan juga bahwa semua inovasi tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Melalui inovasi ini, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat bisa terus meningkat lebih baik lagi. Pastikan juga bahwa semua inovasi tersebut bermanfaat bagi banyak orang. 3. Manfaat positif dari keberadaan internet. Sebagai media komunikasi. Sebagai pengguna media sosial, kita pasti sudah sangat sering berkomunikasi menggunakan media sosial karena kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, seperti teman, keluarga, dan lainnya, dari jarak dekat maupun jarak jauh. Sebagai sarana untuk menambah keterampilan dan ilmu pengetahuan, sudah banyak sekali akun-akun media sosial yang memposting gambar atau video yang bermanfaat. Materi yang disampaikan pun sangat beragam seperti tentang teknologi bisnis, bahasa asing, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting berarti sebagai media promosi dalam bisnis, hal ini pasti sangat bermanfaat bagi pengusaha kecil yang ingin mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya, dan bahkan ada beberapa aplikasi media sosial yang menyediakan fitur khusus. Untuk bisnis saat ini, informasi di media sosial sudah sangat mudah menyebar dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan beberapa menit setelah kejadian, informasi pasti akan selalu datang dan langsung menyebar. Namun yang perlu diwaspadai adalah adanya penyebaran informasi yang tidak benar atau yang biasa disebut di media sosial. Kita akan bertemu dengan banyak sekali orang di seluruh dunia dan kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang tidak kita kenali, dan dari situlah kita bisa mendapatkan teman lebih banyak lagi. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi tatap muka. Terdengar sangat ironis ketika kurangnya komunikasi tatap muka disebut-sebut sebagai salah satu efek negatif dari internet, karena internet seharusnya mendekatkan orang, tetapi kenyataannya adalah entah bagaimana banyak orang merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui internet daripada dengan cara langsung bertatap muka. Kemudahan berkomunikasi yang ditawarkan internet akan membuat kamu lebih suka berdiskusi melalui aplikasi chat dan juga pesan yang tersedia di internet. Hal ini bisa mempengaruhi hubungan pribadi kamu dengan teman dan keluarga, karena entah bagaimana kebiasaan suka mengobrol secara online itu bisa memisahkan kamu dari kehidupan dunia nyata. Yang kedua
adalah kurangnya kreativitas. Salah satu fitur penting internet adalah sumber informasi yang tidak terbatas. Fitur ini menguntungkan pengguna dengan akses cepat ke informasi yang dibutuhkan dengan mudah, namun hal tersebut bisa membuat kamu akan menjadi kurang kreatif karena secara kamu sadari atau tidak kemudahan untuk mendapatkan semua informasi yang kamu butuhkan dari internet yang menyebabkan kurangnya kreativitas. Hal ini juga yang membuat plagiarisme rajalela. Banyaknya ide kreatif yang diupload di internet dan kemudahan untuk mengaksesnya membuat banyak orang bisa meniru ide kreatif tersebut secara bebas. Yang selanjutnya adalah gangguan tidur yang terjadi ketika orang tidak dapat beristirahat atau tidur. Internet entah bagaimana telah membuat penggunanya menjadi insomnia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan kamu berdiri di internet sepanjang hari bisa membuat kamu begadang hanya untuk berselancar di internet seperti bermain game atau sekedar mengecek media sosial. Hal itu akan menjadi kebiasaan dan percayalah tidak mudah untuk menyingkirkannya. Karena itu ada baiknya mulai saat ini kamu harus bisa membatasi penggunaan internet dan tidur lebih awal lagi untuk menghindari kamu dari gangguan insomnia. Kecanduan internet. Kecanduan internet tidak kalah berbahaya dari jenis kecanduan lainnya. Orang yang kecanduan internet akan lebih cenderung mengalami depresi daripada orang normal, karena orang yang mengalami kecanduan internet merasa dirinya tidak bisa hidup tanpa adanya ponsel atau komputer untuk akses ke internet game online. Penggunaan internet saat ini sudah sangat meluas, dari untuk mengerjakan tugas sekolah sampai dunia pertemanan. Namun, ia memandang globalisasi informasi dapat memberikan dampak baik serta dampak buruk bagi moral bangsa. Para orang tua pun diharapkan mampu mengarahkan anak-anaknya agar tidak membuka hal-hal yang negatif serta tidak secara mentah mencerna informasi yang didapat dari internet. Saat ini, sebagian besar anak-anak mengakses internet dari smartphone-nya sendiri. Oleh karena itu, para orang tua diwajibkan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan mengetahui penggunaan teknologi informasi agar dapat mengawasi penggunaan internet kepada anak-anak. Dengan pengawasan orang tua, maka kemajuan teknologi akan membantu para remaja untuk meningkatkan kreativitas dan meraih prestasi.